Hai anak-anak, apa kabar? Semoga kalian selalu sehat ya. Dan tentunya kalian selalu bersemangat. Kembali lagi dengan pelajaran bimbingan dan konseling bersama Bu Mala. Semoga hari ini kalian selalu senang, happy, dan dapat mengikuti materi kali ini dengan gembira. Apa yang akan kita pelajari hari ini? Yuk kita simak sama-sama. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai peduli terhadap sesama. Apa saja ya yang akan kita bahas berkaitan tentang peduli terhadap sesama? Tapi sebelum masuk ke materi, alangkah lebih baik kita ice breaking dulu ya, supaya kita semakin bersemangat dan juga makin happy ikut pelajarannya. Yuk! Oh, I'm a gummy bear. Yes, I'm a gummy bear. Oh, I'm a yummy, tummy, funny, lucky gummy bear. I'm a jelly bear, 'cause I'm a gummy bear. Oh, I'm a moving, grooving, jamming, singing gummy bear. Oh yeah, gummy, 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 gummy bear. Gummy, 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 gummy bear. Biting by dolly party, bointing by dolly party, bointing by dolly party, party pop. Bointing by dolly party, bointing by dolly party, bointing by dolly party, party pop. Oh, I'm a gummy bear. Yes, I'm a gummy bear. Oh, I'm a yummy, tummy, funny, lucky gummy bear. I'm a jelly bear, 'cause I'm a gummy bear. Oh, I'm a moving, grooving, jamming, singing gummy bear. Oh yeah. Three times you can bite me. Three times you can bite me. Gummy, 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 gummy bear. Gummy, 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 gummy bear. And then you gonna do me Monty, get right, get out of that line. Get it into my tea, I get party pop. And then you gonna do me, see me cool on mambo chura. My baby, get on my knee, get to party pop. Oh, I'm a gummy bear. Yes, I'm a gummy bear. Oh, I'm a yummy, tummy, funny, lucky gummy bear. I'm a jelly bear, 'cause I'm a gummy bear. Oh, I'm a moving, grooving, jamming, singing gummy bear. Oh yeah. Oh, 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 oh. Ba-doody party dee, ba-dee-doo-dee dum, gummy bear. Oh, 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 oh. Dee-doo-dee dum dum. Dee-doo-dee gummy bear, party pop. Three times you can bite me. Three times you can bite me. Gummy, 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 gummy bear. Gummy, 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 gummy bear. Nah, anak-anak, tadi kita sudah ice breaking bersama ya, semoga tetap semangat. Nah, anak-anak, ketika kita belajar, pasti ada tujuan yang akan kita capai. Dari materi hari ini, ada 2 tujuan yang hendak kita capai. Yang pertama, kita dapat menjadi peduli terhadap sesama, baik keluarga, teman, saudara, bahkan orang lain yang baru kita temui. Yang kedua, kita juga menjadi tahu dan paham akan perbuatan-perbuatan yang mencerminkan rasa peduli terhadap sesama. Nah, ini ada 2 tujuan yang hendak kita capai. Semoga anak-anak dapat menerapkannya ya. Nah, anak-anak, sebelum kita lanjut, alangkah lebih baik kita harus memahami tema besar kita mengenai peduli terhadap sesama. Maka kita harus mengetahui dulu perilaku peduli itu apa sih? Nah, perilaku peduli itu adalah sebuah perhatian atau keterlibatan kita terhadap orang lain yang ada di lingkungan sekitar kita. Pada dasarnya juga kan manusia itu adalah makhluk sosial ya, jadi mereka tidak dapat hidup sendiri. Apa saja sih contoh dari perilaku peduli terhadap sesama dan kenapa kita harus terlibat? Nah, yuk kita lihat sama-sama.
Berikut adalah ciri seseorang memiliki sikap peduli terhadap sesama. Biasanya mereka akan melakukan hal-hal seperti di bawah ini. Yang pertama, mereka mau membantu siapa saja dan apa saja yang ada dalam lingkungan sekitar. Selebihnya mereka mampu untuk melakukannya, maka dengan senang hati mereka akan membantu. Contohnya seperti kakek yang akan menyeberang, mereka berdua mau membantunya. Mungkin kalian saat menemui teman kalian atau mungkin saudara kalian atau siapapun dirasa kalian mampu, kalian pasti akan melakukannya. Yang kedua, menciptakan suasana hati yang riang, gembira, senang. Jadi kalian memberikan aura yang baik, positif di tengah keluarga mungkin, saudara. Jadi membawa suasana yang menyenangkan. Nah, yang selanjutnya, menampilkan wajah yang tersenyum, ramah terhadap orang di sekeliling kalian. Jadi intinya kalian ada seorang yang ramah, baik murah senyum, ya kan, mau menyapa, seperti itu. Lalu selanjutnya adalah tulus kepada orang lain. Tulus itu tidak memandang siapa dia, siapa aku. Tentunya tulus itu dengan senang hati, dengan rendah hati, tanpa melihat bahwa saya berbeda dengan kamu, atau mungkin kamu bukan teman saya. Tapi jika memungkinkan kalian membantu, maka dengan senang hati, dengan tulus hati, kalian pasti akan membantu orang lain yang ada di sekitar kalian. Tidak usah jauh-jauh, apalagi misalnya kalian mengatakan, kan masa pandemi Bu. Nah, tentu saja kalian bisa melakukan itu kepada orang terdekat, yaitu keluarga, saudara, ya seperti itu ya. Anak-anak, berikut adalah cara menunjukkan sikap peduli kepada sesama selama pandemi ini, terutama di sekolah. Karena kita akan bertatap muka sebentar lagi, maka kita harus mematuhi protokol kesehatan ya. Nah, yang pertama, bagaimana cara kita tetap bisa peduli kepada teman kita, terutama di sekolah? Yang pertama, ketika kita mau menyapa teman, kita bisa melemparkan senyuman ataupun melambaikan tangan tetap dari jarak jauh. Misalnya saja, "Hai Stella, apa kabar?" Misalnya seperti itu. Atau ketika kita di dalam kelas ingin menanyakan sesuatu, kalian bisa melambaikan tangan dan menyebutkan namanya atau memanggil namanya. Lalu yang kedua, langsung masuk ke dalam kelas dan duduk sesuai dengan tempatnya. Dan saat pelajaran dimulai atau berakhir, siswa tetap berada di tempatnya. Begitu pula ketika kita ingin bertanya, maka lebih baik kalian melambaikan tangan, mengangkat tangan, dan misalnya menyebutkan namanya, atau mungkin ketika mau bertanya dengan guru, panggil saja Bapak atau Ibu. Lalu yang ketiga, membawa bekal dan keperluan sekolah sendiri. Tidak boleh saling meminjam atau memberi. Bukan kita di sini tidak peduli juga terhadap sesama, tapi kembali lagi dengan protokol kesehatan, dengan menjalankannya, maka kita juga sudah peduli dengan teman. Maka perlu diingat, kita harus membawanya sendiri. Yang selanjutnya, yang keempat, tidak dengan sengaja mengobrol atau jalan bersama, baik di dalam kelas, di luar kelas, bahkan saat pulang atau berangkat sekolah. Jadi ketika kalian datang, kalian langsung masuk dalam kelas, duduk. Begitu pula nanti di saat istirahat, kalian hanya akan makan di dalam kelas, ya, sesuai dengan di tempatnya masing-masing. Selanjutnya, nah ini biasanya terjadi kepada teman-teman yang perempuan. Nah, kenapa? Karena ketika ke toilet kalian biasanya kan bersama-sama ya, takut dan sebagainya. Tapi kembali lagi, kita harus saling menjaga, kita harus peduli terhadap teman kita, kesehatan teman kita, guru kita, dan semuanya. Maka ketika kalian mau ke toilet, alangkah lebih baik kalian sendiri. Dan itu juga harus bergantian, tidak boleh mengajak teman. Nah, selanjutnya, mengapa kita harus memiliki sikap peduli kepada sesama? Karena kita adalah makhluk sosial yang membutuhkan sesama. Kita manusia memiliki hati yang membuat kita merasa peduli dengan orang lain. Dan pada dasarnya juga, kita ini tidak bisa hidup sendiri. Kita itu butuh orang lain. Contohnya saja ketika kita merasa kesulitan, mungkin contohnya
bertetangga, kita juga butuh bantuan, ya kan? Maka dari itu, sikap peduli itu sangat dibutuhkan, terlebih di lingkungan sekitar kita. Nah, anak-anak, ternyata sikap peduli itu memiliki banyak sekali manfaat. Maka dari itu, peduli terhadap sesama, baik sesama yang kita baru kenal, di lingkungan atau keluarga kita itu membawa banyak manfaat untuk kita dan juga untuk orang lain. Salah satunya adalah menciptakan kerukunan. Kerukunan itu bisa datangnya juga dari keluarga, bisa juga datang dari lingkungan kita. Yang kedua, mewujudkan sikap gotong royong. Maka dengan tulus kita atau dengan kerendahan hati, kita pasti akan membantu. Yang ketiga, mengurangi beban orang lain. Yang keempat, menciptakan perasaan baik. Karena kita berkenan untuk membantu dengan tulus hati, dengan rendah hati, tanpa pamrih atau tanpa mengharap imbalan. Yang kelima, tentunya ketika kita memiliki rasa peduli, ketika kita ingin terlibat untuk membantu orang lain, maka dengan sendirinya rasa kasih sayang antar sesama itu akan muncul, akan datang. Nah, siapa di sini yang tidak ingin memiliki sikap atau rasa peduli? Karena kita tahu banyak sekali manfaat yang akan kita terima. Tentunya, ketika ini dilakukan tanpa pamrih atau ingin dinilai orang lain, maka kalian itu sudah menjadi sosok yang baik, yang positif, yang pastinya akan membawa dampak yang baik untuk kalian. Nah, anak-anak, pada akhirnya setiap kepedulian yang kita berikan akan ada orang yang merasa terbantu dan membuat hidupnya menjadi lebih baik. Dan ingat, jangan pernah mengharapkan imbalan apapun setelah kalian melakukan sebuah kebaikan. Maka dari itu, materi hari ini membawa kita untuk belajar tentang peduli, tentang ketulusan hati, tentang mau membantu tanpa pamrih, dan pada akhirnya sikap yang baik itu akan membawa kita juga kepada hal-hal yang baik. Tentunya juga kita akan menjadi seorang yang lebih positif, dan juga pastinya kita akan dengan senang hati membantu sesama kita. Nah, anak-anak, berikut ada cuplikan sebuah video yang akan memberikan gambaran kita tentang peduli terhadap sesama itu seperti apa. Dan tolong untuk disimak bersama isi dari cerita video tersebut. Mari kita simak sama-sama.
Nah, anak-anak, pada akhirnya terima kasih untuk segala perhatiannya, terima kasih untuk segala semangatnya, dan semoga yang kita bahas hari ini dapat bermanfaat dan anak-anak juga dapat menerapkannya baik di rumah, di lingkungan sekitar, terutama selama pandemi ini kalian juga bisa menerapkannya di tengah keluarga kalian masing-masing. Jangan merasa bahwa sekarang pandemi maka kalian membatasi diri untuk tidak melakukan hal-hal yang positif. Nah, salah satunya dengan kita peduli terhadap keluarga kita sendiri, maka itu sudah menjadi poin yang sangat positif bagi kita, dan juga semoga kalian tetap sehat dan tetap semangat. Terima kasih.